Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Gimana? Masih semangat atau udah pada loyo? Pasti semangat dong ya. Teman-teman, pada penasaran gak sih berapa jumlah pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang ada di Kota Bandar Lampung ini? Atau kalian penasaran ada berapa banyak dan apa aja sih bidang-bidang yang ada di IPM itu? Penasaran kan pastinya? Pingin tahu? Udah, gak usah kebanyakan mikir yuk. Langsung aja aku akan kasih tahu ke kalian. Tapi dengerin dan jangan di-skip loh ya. Langsung aja yuk. Pimpinan cabang di Bandar Lampung itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, PC IPM Labuan Ratu. Yang kedua, PC IPM Kedaton. Yang ketiga, PC IPM Raja Basah. Yang keempat, PC IPM Panjang. Dan yang kelima, PC IPM Sukarami. Selanjutnya, untuk jumlah pimpinan ranting di Bandar Lampung itu ada 11 teman-teman. Lumayan banyak kan? Yang pertama, PRIPM SMP Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, PRIPM SMP Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, PRIPM SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, PRIPM SMP Muhammadiyah 4 Bandar Lampung, PRIPM SMP Muhammadiyah 5 Bandar Lampung, PRIPM MTS Muhammadiyah Bandar Lampung, PRIPM SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, PRIPM MA Muhammadiyah Bandar Lampung, PRIPM SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, dan PRIPM SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Sedangkan untuk bidang-bidangnya ada 7 bidang, meliputi 1 bidang perkaderan, 2 bidang KDI, 3 bidang PIP, 4 bidang ASBO, 5 bidang PKK, 6 bidang advokasi, 7 bidang organisasi. Jadi teman-teman, itulah jumlah pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang ada di Kota Bandar Lampung serta bidang-bidang yang ada di IPM. Setiap bidangnya memiliki keunggulan masing-masing. Kira-kira kalau kalian nanti ikut IPM, kalian bakal masuk ke bidang yang mana nih? Sekarang udah gak penasaran lagi dong? Oke, selanjutnya akan ada penjabaran dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua masing-masing bidang, serta cuplikan kegiatan dari pimpinan daerah IPM Bandar Lampung. Langsung aja yuk, ada cicak makan codot, check it out! Ketua Umum bertugas untuk mengkoordinasikan, memberikan arahan kepada bidang-bidang di bawahnya. Sekretaris Umum memiliki tugas utama, yaitu mengelola dan memonitoring administrasi. Selain itu, Sekretaris Umum juga membantu Ketua Umum untuk merancang dan melaksanakan program kerja serta mengkoordinir jajaran. Bendahara Umum memiliki tugas dan kewajiban, yaitu manajemen serta mengadministrasi keuangan IPM agar keuangan IPM lebih teratur. Program kerja bidang organisasi mencangkup membangun manajemen organisasi yang sistematis, meningkatkan peran dan fungsi pimpinan, memperluas jaringan IPM, serta memberdayakan pimpinan cabang dan pimpinan ranting terutama komunitas pelajar. Tugas bidang perkaderan adalah berkomitmen untuk menjaga dan melaksanakan proses perkaderan yang progresif dan mengembangkan diri kader serta menanamkan ideologi Muhammadiyah untuk melahirkan kader yang militan. Bidang kajian dakwah Islam atau disingkat dengan KDI adalah bidang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dakwah dan kajian keislaman sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Tugas bidang PIP adalah selalu mengembangkan intelektual dan wawasan para pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Apresiasi seni budaya dan olahraga. Tujuan bidang mengembangkan seni budaya dan olahraga di kalangan pelajar, berlandaskan Islam dan mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani. Di mana program kerjanya sebagai wadah dalam bentuk aspirasi bagi para pelajar untuk bisa menyuarakan keinginannya dan hak sebagai pelajar, serta penyambung suara antara anggota dari pimpinan ranting, cabang maupun daerah serta memberikan pembelaan. Program kerja bidang PKK yaitu meliputi 1. Pelatihan bisnis plan, 2. Pelatihan branding, 3. Pelatihan marketing. Lalu yang keempat adalah pembuatan produk. Nah, itu tadi video penjabaran dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua masing-masing bidang, serta cuplikan kegiatan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandar Lampung. Sayonara! Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Sabila. Saya di sini sebagai Fasping di materi ke-IPM yang akan dimulai kelas 1. Kak Farul Rizal. Kepada Kak Farul Rizal dipersilahkan, Kak. Langsung ya? Ya, Kak. Oke. Saya tadi sudah ngirim PPT ya ke Rizka. Itu teman-teman panitia atau teman-teman peserta sudah dapat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke. Ya. Nah, saya kan ini pakai HP. Itu kalau misalkan untuk slide-nya teman-teman bisa teman-teman atau Faspingnya bisa nyambungkan atau gimana? Atau tidak perlu gitu kan? Bisa kita sambungin, Kak? Oke, sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mau nanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Oke. Ya. Baik, Pak. Baik. Siap. Semuanya sudah makan siang semua ya? Atau ada yang belum makan siang? Belum. Sudah. Pak. Nanti minta dikirim sama panitia ya. Ya, siap. Minta. Minta kuota. Minta kuota. Ya kuotanya minta sama Kemendikbud ya, yang ya kan minta kita sering share. Minta skin legend. Oh, waduh. Apa itu skin legend itu? Ya. Oke. Baiklah, kita pada momentum Fortasi atau Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa Muhammadiyah ini, khususnya pada tahun ini bisa dikatakan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun yang kemarin awal-awal COVID itu
bahkan fortasi itu banyak ditiadakan. Entah itu bentuknya online ataupun offline itu hanya ya sedikit untuk diadakan. Tapi kalau untuk tahun ini, apalagi kita memasuki fase PPKM ya, itu ya, jadi kita sangat sulit untuk mengadakan portasi secara offline. Nah, khususnya untuk Bandar Lampung ya, teman-teman Bandar Lampung, teman-teman PDIPM Bandar Lampung ya, yang semoga tetap diberikan kesehatan dalam mengadakan portasi ya, di tahun 2021 atau tahun ajaran 2021-2022. Ya. Jadi untuk kita semua semoga tetap diberikan kesehatan, ya. Semoga kita tetap diberikan kepercayaan diri, ya, karena di masa pandemi ini juga mempengaruhi pelajar-pelajar itu tidak percaya diri karena terpengaruh dengan ya hal-hal yang bisa dikatakan lebih ke negatif dalam menyikapi pandemi. Ya, apalagi ya sekarang masa-masa pandemi dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar, tadi misalkan contoh tiba-tiba langsung minta skin legend gitu kan ya, walaupun saya tidak tahu gitu ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi apakah pelajar-pelajar sekarang itu masih percaya diri untuk tampil, untuk berkarya yang lebih baik lagi. Karena memang kenapa kok diadakannya forum ta'aruf dan orientasi ini, salah satunya adalah untuk mengetahui, gitu kan, mengetahui sejauh mana kita itu mengenal diri kita itu mengenal lingkungan sekolah kita yang baru, ya, dan seberapa orientasi diri kita. Ini ngapain sih? Ya, seberapa orientasi diri kita untuk di kelas aku ya. Berkarya sebagai khususnya teman-teman di Bandar Lampung ya, sebagai pelajar yang baru naik tingkat. Oke, saya mau nanya dulu, ini semuanya SLTA atau ada SLTP-nya? Di sekolah ini itu gak baik hati. Gue matiin kok. Mana ada? Iya ya, gue matiin anjir. Anak ngomong enak dulu. Oh, ada sampai di bawah ya. Iya. Ya, saya nanya lagi, ini semuanya SLTA atau ada SLTP-nya? Mantap sekali. Jadi guys, sudah di sini dan halo? Ada yang tingkat SMP nih? Oke, tidak ada jawaban. Nah. Oke, baik. Kita sepertinya oke, Faspingnya mana? Faspingnya ini? Iya Kak. Halo Mutiara. Oke, kita bisa lanjut ya? Bisa Kak, lanjut. Oke, ya. Jadi gini teman-teman, pada hari ini atau pada siang hari ini ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk
ikut serta dalam portasi. Halo Mutiara. Semoga teman-teman tetap stay di Zoom ini, karena ini penting untuk teman-teman dalam pengenalan teman-teman sebagai yang sudah naik tingkat. Oke, materi kita pada hari ini adalah ke-IPM-an. Ke-IPM-an tentunya ketika kalian bersekolah di Muhammadiyah itu pasti akan menemui organisasi yang bernama IPM, ya, atau nama panjangnya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, kita nunggu screen-nya. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa kita akan membahas tentang materi ke-IPM-an. Di sini teman-teman sebisa mungkin untuk ikut serta dalam materi pada siang hari ini. Baik. Oke. Nah, oke. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, ya. Boleh dilanjut? Oke. Ya, sepertinya ada Ketua Umum PDIPM Bandar Lampung, mohon izin, Kakak Ketua Umum. Di sini nama saya Muhammad Fahru Rijal. Ya. Saya beralamat di Bandar Jaya Barat, atau lebih tepatnya di Terbanggi Besar, kalau teman-teman tidak tahu Bandar Jaya Barat, atau di Lampung Tengah. Ya. Oke, jejak organisasi saya itu ada di screen. Ya. Saya saat ini sedang berada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Halo? Bisa kita lanjut ya? Oke, ya. Itu jejak organisasi saya dan sedikit jejak perkaderan saya, ya, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, sekarang saya masih di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Lampung, di Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam. Oke, ya, selanjutnya. Halo? Halo ya Kak, bentar Kak. Halo? Ya Kak, lanjut Kak. Oke, bisa di next. Sudah Kak. Belum ini ya. Oke. Ya, di sini ada
pertanyaan dari saya. Ya, ketika kalian bersekolah di Muhammadiyah, ya, tadi saya sampaikan bahwa oke, kembali dulu cepetan. Oke. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, yakni apakah kalian tahu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Ya. Nah, di sini tentunya ketika kita bersekolah di Muhammadiyah itu secara pasti kita akan menemui yang namanya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Ya. Nah, IPM ini sendiri ya, itu ya kita bisa jabarkan bahwa di sini saya menyampaikan ada ikatan. Ikatan itu maksudnya adalah satu kesatuan, ya, lalu pelajar itu adalah orang yang menuntut ilmu. Ya. Terus di sini ada kata Muhammadiyah, ya, itu pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maksud dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sini adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, jadi teman-teman semua, ya, kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada di bawah naungan Muhammadiyah. Secara historisnya atau secara perjalanannya, ya, itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekarang berumur, kalau nanti tanggal sebentar lagi ya, tanggal 18 Juli, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah berumur 60 tahun. Ya, sudah berumur 60 tahun. Nah, tentunya masa 60 tahun ini ya bukan masa yang panjang. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, next. Nah, di sini sejarah dan perkembangan IPM. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa IPM lahir pada 18 Juli 1961 di Surakarta. Nah, namun berjalannya waktu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini masa-masa Orde Baru atau masa ketika masih presidennya Bapak Soeharto, itu organisasi intrasekolah. Organisasi intrasekolah itu yang dibolehkan hanya yang bernama OSIS, ya, organisasi siswa, ya, yang sekarang umumnya ada di sekolah negeri. Nah, semua sekolah-sekolah di masa waktu itu, ya, itu harus bernama OSIS, entah itu di sekolah Muhammadiyah atau di sekolah non Muhammadiyah. Sehingganya, ya, ketika IPM diperintahkan atau diinstruksikan waktu itu pada tahun 1992, ya, tepatnya tanggal 18 November 1992, itu diperintahkan atau diinstruksikan untuk mengubah namanya. Tapi disinilah momentum-momentum yang menjadi gerak langkah perjuangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena apa? Sebenarnya kalau kita pernah membaca bukunya Sekretaris Jenderal PPIPM periode 2014-2016, ketika teman-teman nanti menjadi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu ada di dalam bukunya
Sekretaris Jenderal PPIPM periode 2014-2016 ya, atau waktu itu ketua umumnya yang dari Lampung ya, namanya Kakanda M. Khairul Huda ya. Sekarang beliau ada di Majelis Dikdasmen PPIPM PP Muhammadiyah ya, sorry. Jadi Kakanda M. Khairul Huda sekarang kegiatan rutinnya ada di Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Nah, Kakanda M. Khairul Huda ini berasal dari Lampung. Jadi di PPIPM kader-kader Lampung itu juga tidak tertinggal. Nah, semoga teman-teman nanti akan menjadi penerus, gitu kan, akan menjadi penerus kakanda-kakanda kita yang nantinya sampai ke pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, nah di bukunya Sekretaris Jenderal PPIPM itu tadi, atau namanya Mas Az-Zaki Khairuddin, disebutkan di situ ada sejarah IPM yang sebenarnya tidak banyak, bahkan kader-kader IPM itu mencari tahu, gitu kan. Bahkan kalau kita menggali lebih dalam lagi, sebenarnya pada tahun 1961 itu bukan hanya waktu itu saja Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada, gitu. Tapi kalau di bukunya Mas Az-Zaki Khairuddin itu, kalau judul bukunya itu adalah Nun sebagai tafsir gerakan, tidak salah itu bukunya. Nah, sebenarnya dari tahun setelah Muhammadiyah lahir, tahun setelah Aisyah lahir, tahun setelah Hizbul Wathan lahir, Pemuda Muhammadiyah lahir, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu juga pernah ada. Ya, kalau di bukunya Mas Az-Zaki Khairuddin itu ya, tercatat di situ pada tahun 1919 ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sudah ada. Ya. Dulu ada namanya Siswa Projo. Ya. Siswa Projo itu adalah kumpulan-kumpulan siswa yang ada di sekolah Muhammadiyah. Jadi Kiai Jamal Dahlan itu mendirikan sekolah Muhammadiyah itu jauh-jauh, atau dulu belum namanya sekolah Muhammadiyah ya, tapi Kiai Jamal Dahlan mendirikan sekolah jauh hari sebelum berdirinya Muhammadiyah. Nah, sehingganya ketika berdirinya berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 ya, atau 18 November 1912 itu secara langsung ya, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kiai Jamal Dahlan bersama murid-muridnya itu berganti nama menjadi Sekolah Muhammadiyah. Ya. Nah, disitulah muncul gerakan-gerakan pelajar Muhammadiyah. Tadi saya katakan, tahun 1919 sebenarnya pelajar-pelajar Muhammadiyah itu sudah punya gerakan. Ya. Yang dulu awalnya namanya Siswa Projo, terus pada tahun sekian itu berganti nama menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus pada tahun 40-an atau 50-an itu ada sampai berganti nama beberapa kali. Ya. Ada Ikatan Keluarga Pelajar Muhammadiyah gitu. Ya, sampai tahun 50-an bahkan itu sudah berkembang di Sulawesi, itu dulu pernah didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, namun karena memang waktu itu gerakan pelajar Muhammadiyah atau gerakan dakwah pelajar itu belum begitu dibutuhkan waktu itu, ya, masih karena dianggap ya anak kecil atau belum berpengaruh lah kalau anak-anak muda ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang ya, coba anak muda atau pelajar ya lebih senangnya main game gitu kan, ya lebih senangnya main TikTok ya gitu. Ya. Tentunya di antara kalian ada yang senang main TikTok atau ada yang punya akun TikTok. Nah, gitu kan.
si siapa ini Mutiara itu ya. Gitu. Ya, jadi bagaimana kondisi pelajar-pelajar yang waktu itu gitu kan? Nah, pelajar-pelajar waktu itu yang sudah punya kompetensi yang luar biasa, ya, dianggap belum mampu atau belum mempunyai pengaruh untuk menjadi gerakan dakwah. Tapi ya ketika itu ya masa-masa tahun 1950-an sekian ya, atau mendekati tahun-tahun 1960 ya pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu punya inisiasi untuk mendirikan kembali sebenarnya ya, bukan pertama kali mendirikan tapi memiliki inisiasi untuk mendirikan kembali Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Nah teman-teman kalau di screen itu memang saya tidak menjelaskan ya secara rinci karena ketika berbicara sejarah itu sangat panjang, saya sampaikan secara langsung. Jadi masa-masa sebelum tahun 1960, 1959 itu sudah ada perkembangan gerakan-gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tadi dari Siswa Projo, terus Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus berganti nama lagi menjadi Ikatan Keluarga Pelajar Muhammadiyah atau IKPM, ya. Terus berganti lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus hapuskan kembali sampai masa-masa tahun 1958, 59 sampai 60 gitu kan. Nah, itu pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menginisiasi atau ingin membangun kembali gerakan pelajar karena memang waktu itu ya gerakan-gerakan dakwah di anak-anak muda itu masih diserahkan oleh pemuda Muhammadiyah. Sedangkan waktu itu sekolah-sekolah Muhammadiyah pada tahun-tahun 59, 60 itu sudah sangat banyak. Itu sudah sangat banyak, bukan hanya di Jogja sana atau bukan hanya di daerah Jawa. Itu sudah sangat banyak. Sehingganya pemuda Muhammadiyah ini merasa butuh ada gerakan-gerakan di ranah-ranah pelajar. Sehingganya diinisiasilah pada tahun 59-60 ya, itu dilahirkan kembali Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Sebenarnya tanggal 18 Juli 1961 itu adalah sebuah pengesahan adanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, ingat pengesahan ya, SK atau surat keputusan berdirinya kembali Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tahun 1961. Tapi prosesnya untuk pemuda Muhammadiyah, kakanda kita di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu mengurus bahkan sampai dibawa ke kalau sekarang arena muktamar, ya, arena muktamar itu. Kalau sekarang, jadi kalau dulu masih musyawarah nasional atau munas atau konferensi. Kalau sekarang namanya muktamar. Nah, di situ dibahaslah akan dibentuknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk basis gerakan dakwah di kalangan pelajar. Kita bisa lihat teman-teman, ya, di situ pada tanggal 18 Juli 1961 ya di Surakarta. Terus masa Orde Baru atau masa Presiden Soekarno itu harus berganti nama menjadi OSIS, tapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak berhenti atau pasrah untuk mengganti nama OSIS di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tapi menginisiasi atau punya rencana lain sehingganya pada tahun 1992 itu bergantilah Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, begitu. Nah, singkat ceritanya dalam sejarah itu ya, bahwa tanggal 28 Oktober 2008 ya,
pada muktamar IRM ke-16 di Solo itu berganti nama lagi ya, dari IRM menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena apa? Karena tanggal pada tahun 2008 itu sudah dibolehkannya kembali nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau organisasi intrasekolah di sekolah Muhammadiyah itu sudah dibolehkan kembali, bukan hanya OSIS. Mungkin ya kita sehingganya tidak heran gitu ketika sekolah-sekolah Muhammadiyah sampai sekarang masih ada yang organisasinya masih OSIS, bukan belum IPM gitu kan. Itu karena memang ada historisnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu sedikit sejarahnya, semoga bisa dipahami. Karena waktu kita ya, saya diberikan waktunya tidak panjang. Karena ketika kita membahas sejarah itu bisa sangat panjang dan bisa lama. Oke, kita singkat. Ya, nah di situ kita sedikit mengenal lambang IPM. Ya, kalau kita lihat logo IPM ya, yang sering digunakan di pamflet atau di bendera atau di banner-banner. Nah, kita sedikit mengenal lambang IPM. Nah, lambang IPM itu berbentuk segi lima, ya, segi lima perisai yang runcing di bawah. Itu maksudnya adalah bentuk dari pena. Ya. Jadi biar bagus ya. Jadi para pendahulu IPM itu ketika membuat logo itu kan, itu menyepakati logo ini, lambang ini yang sampai sekarang tidak berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin ada perubahan-perubahan sedikit ya, karena memang keputusan bersama dan memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, ya, bentuk segi lima perisai yang runcing di bawah ya, merupakan deformasi bentuk pena. Selanjutnya, nah di situ kita mengenal atau di situ tahu ada warna kuning ya, yang menjadi ciri khasnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Warna kuning, bukan ini ya. Kita kadang-kadang ketika melihat bendera warna kuning di jalanan dikira bendera IPM, ternyata bendera partai gitu kan. Itu sering gitu kan. Nah, namun menjadi ciri khasnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah warna kuning, yang berarti adalah keagungan, dan putih itu keagungan. Tadi warna kuning itu keagungan dan ketuhanan. Warna putih itu adalah kesucian, ya, merah itu adalah keberanian, dan hijau itu berarti agar ilmu dapat mempertebal iman. Jadi teman-teman semua ya, pelajar-pelajar Muhammadiyah atau calon-calon anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya Kota Bandar Lampung. Jadi kita bisa lihat setiap warna, setiap bentuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu memiliki makna, sehingganya kita tidak sembarangan bahwa apa itu warna kuning di IPM, apa itu warna hijau di IPM, nggak penting, tidak. Jadi setiap warna ketika munculnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasti memiliki warna. Jadi misal warna kuning adalah keagungan dan ketuhanan, putih itu adalah kesucian, merah itu keberanian, dan hijau itu adalah agar ketika Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu memiliki ilmu, itu adalah untuk mempertebal keimanan. Oke, lanjut. Ya. Lalu di sini ada gambar matahari, ya, bisa kita lihat bersama. Nah, gambar matahari terus warna kuning, ya, gambar matahari yang berwarna kuning itu menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah. Jadi
identiknya Muhammadiyah itu adalah 12 matahari gitu ya. Atau bentuk matahari itu adalah ciri khasnya Muhammadiyah. Maka ketika kita lihat sebenarnya misalkan kita contoh ke Partai PAN, ya, Partai Amanat Nasional, itu kenapa kok logonya itu berbentuk matahari? Karena apa? Pendirinya adalah dulu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu Bapak Amin Rais. Ya, walaupun sekarang sudah berganti partai. Oke, kita kembali lagi ke logo IPM. Ya, jadi IPM ini adalah keluarga dari Muhammadiyah. Jadi ketika ada aturan-aturan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka itu juga adalah aturan dari Muhammadiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh IPM yaitu tidak akan bertentangan dengan Muhammadiyah. Oke. Nah, di situ ada buku di tengah. Itu maksudnya adalah pengetahuan atau Al-Quran. Nah, itu banyak definisinya. Ya. Di situ bisa diartikan kepada pengetahuan atau Al-Quran. Ya, oke, kita lanjut. Nah, terus di listnya itu, ya, itu ada tulisan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun itu adalah semboyan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maksudnya apa? Demi pena dan apa yang dituliskan. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu, ya, itu adalah bentuk karya, ya, adalah seorang pelajar yang terus berkarya. Jadi kalau pelajar Muhammadiyah itu, ya mungkin berkarya kita masih banyak tempatnya, gitu. Tapi ketika karya kita itu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, karya kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, maka ya bisa dikatakan itu bukan ciri khas dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tapi ciri khas Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah karyanya itu bisa bermanfaat untuk orang. Ya. Jadi ya silahkan saja pelajar-pelajar Muhammadiyah itu main game online, ya, dalam bentuknya banyak sekarang gitu kan, Mobile Legends dan lain-lainnya lah. Saya tidak hafal, gitu. Ya, dan lain-lainnya. Tapi juga jangan sampai kita itu tidak berkarya. Ya. Gitu. Kak, kan kita juga berkarya, Kak, ngumpulin apa tadi makhluk-makhluk yang ada di Mobile Legends, kan? Ngumpulin makhluk-makhluk yang ada di Mobile Legends atau lain-lainnya. Ya. Ada yang sambil main leng kayaknya nih. Ya. Ngajakin saya dong. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi surah Al-Qalam ayat 1 itu adalah nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Nah, terus di situ ada tulisan IPM. Ya, tulisan IPM warna merah kontur hijau. Ya. Merah berarti berani, ya, secara aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya warna merah itu maksudnya berani itu adalah IPM itu harus siap, ya, untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti ketika kita sekarang, setiap manusia itu mempunyai kewajiban, ya, adalah untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalian sebagai pelajar misal itu minimal menyampaikan ayo sholat, ayo ngaji, ya, ayo belajar. Nah, itu juga sudah menjadi pelopor, menjadi pelangsung dan menjadi penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Hal-hal yang mudah saja yang bisa kalian lakukan itu apa? Nah, itu ya.
Oke, ya. Lalu oke, ya. Di sini kita akan mengenal juga bendera IPM, ya. Nah, bendera IPM ini, ya, makna dari bendera IPM itu adalah, ya, bendera berbentuk persegi panjang berwarna dasar kuning, ya, di bagian tengah bergambar lambang IPM dengan tulisan Ikatan Pelajar Muhammadiyah berwarna merah di bawahnya. Ya. Nah, makna dari bendera Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah warna kuning. Dalam dasar bendera berarti keagungan dan ketuhanan yang menggambarkan kejayaan dan keluhuran budi. Ya, jadi bahwa warna kuning ini menjadi identitas IPM adalah untuk kita sebagai pelajar Muhammadiyah, ya, baik akhlaknya, ya, terus kita itu rajin ibadahnya, ya. Jadi kalau Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau siswa-siswi Muhammadiyah kok tidak sholat, ya maka itu dipertanyakan keislamannya tentunya. Yaitu. Karena ya secara nyata ketika kita meninggalkan sholat, maka ya para ulama sepakat bahwa kita akan kafir secara nyata. Nah itu jangan sampai terjadi kepada pelajar-pelajar Muhammadiyah. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1, ya, itu nun wal qalami wa ma yasturun, ya, itu. Nah, jadi semboyan ini menjadi apa ya, semangat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk terus berkarya, ya. Siapa yang senang nulis, gitu kan? Siapa yang senang berbicara di depan atau menjadi penceramah atau pentausiah atau dai atau daiyah, itu. Ya, siapa yang bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, entah itu aplikasi belajar atau itu yang lainnya, menjadi identitas di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi ketika kita sebagai pelajar Muhammadiyah, maka jangan sampai kita membatasi diri. Jangan sampai kita membatasi diri. Oke. Nah, di sini ada janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Oke. Nah, di sini ada janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Bisa teman-teman ini bahwa ya, fasilitator bisa di next ininya. Nah, di sini ada janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, secara tulisannya, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Ketika kita sebagai pelajar Muhammadiyah, pasti setiap upacara itu atau setiap kegiatan-kegiatan tertentu kita wajib untuk mengikrarkan janji pelajar Muhammadiyah. Kalau teman-teman nanti bersekolah di Muhammadiyah pasti itu, ya, pasti akan mengikrarkan setiap hari Senin. Kalau masa-masa sekarang kan tidak ada upacara, ya, sudah ya 2 tahun lebih, ya, udah 2 tahun sudah tidak ada upacara, sehingganya ya kita mungkin ya pelajar-pelajar Muhammadiyah yang baru bersekolah di Muhammadiyah ya banyak yang tidak mengetahui. Ya, di sini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Nah, maka di sini poin yang pertama ini adalah berjuang menegakkan ajaran Islam. Sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus ya kuat keislamannya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, ya, terus rajin belajarnya. Kenapa? Karena itu juga menjadi identitas sebagai pelajar Muhammadiyah atau sebagai identitas kita sebagai muslim. Ya. Kalau kita sebagai muslim tidak beribadah kepada Allah, maka ya kita dipertanyakan keislamannya. Siap-siap kita tidak punya bekal. Maksudnya berjuang menegakkan ajaran Islam itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dimulai dari kita sendiri dan nanti mengajak orang lain untuk bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan pelajar-pelajar Muhammadiyah masih berani meninggalkan sholat, ya, tidak bisa ngaji, itu ya, tentunya tidak punya bekal nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, hormat terhadap orang tua dan guru. Salah satu identitas juga pelajar Muhammadiyah adalah senantiasa tidak melawan orang tua, senantiasa tidak melawan guru. Ya, sekarang banyak ya ketika orang tua atau guru memukul anaknya karena untuk pendidikan, ya ingat tanda kutipnya adalah untuk pendidikan ya. Itu malah orang tua atau guru itu malah dipenjara, kan banyak ya. Banyak orang tua atau guru karena mendidik anaknya ya dengan metodenya masing-masing itu malah dipenjara, misalkan karena kesalahannya sudah melampaui batas ya. Ketika guru itu misal memukul ya, seorang murid ya karena memang pelajar atau siswanya atau muridnya sudah sangat kebangetan ya, itu dipukul lah, tapi ketika dilaporkan kepada pihak yang berwajib malah yang salah adalah gurunya. Nah, ini menjadi sebuah ya renungan sebenarnya ketika kita dididik oleh orang tua atau guru, maka ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan ketika itu dalam hal-hal yang baik. Ini menjadi renungan kita bersama. Jadi kita sebagai murid ya, yang nantinya kita juga akan merasakan jadi orang tua, yang nantinya kita akan merasakan jadi guru juga. Jangan sampai kita sekarang ini melawan gitu kan, atau membantah. Ya kan banyak ya, anak sudah tidak hormat lagi kepada orang tuanya, anak tidak nurut lagi kepada orang tuanya ya. Seorang siswa tidak taat lagi kepada gurunya, seorang siswa tidak lagi hormat kepada gurunya. Ini menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya bahwa teman-teman yang bersekolah di Muhammadiyah itu harus nurut dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini. Jadi teman-teman, jangan sampai menyesal nanti di masa tua. Ya, jangan menyesal nanti di masa tua. Karena apa? Imam Syafi'i itu mengatakan ya, bahwa ketika kita tidak mau berlelah-lelah di masa muda untuk menuntut ilmu, maka kita akan bersusah-susah di masa tua dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi masa-masa kalian sekarang itu adalah masa-masanya untuk menuntut ilmu. Sehingganya nanti di masa tua itu tinggal merealisasikannya. Ketika kalian ya di masa tua tinggal merealisasikan, tinggal menikmati gitu kan. Ya. Jadi di masa tua itu bukan masanya lagi untuk berlelah-lelah, tapi berlelah-lelah itu adalah di masa tua, di masa muda. Gitu kan. Di masa tua ya tinggal mempelajari lagi, tinggal memahami lagi, tapi tidak dalam kondisi yang berlelah-lelah. Nah, kondisi yang berlelah-lelah itu di masa-masa muda. Ketika kita
pernah mendengar nama Muhammad Al-Fatih ya, sebagai panglima perang termuda waktu itu ya, di pasukan-pasukannya. Kenapa? Kenapa kok Muhammad Al-Fatih itu dipilih? Bukan karena Muhammad Al-Fatih itu keturunan raja, bukan hanya itu, tapi ketaatannya, kepintarannya, kecerdasannya gitu. Masa muda ya, umur 20-an 1 tahun itu sudah memimpin perang ya. Kalau sekarang ya, lagi memimpin perang di Mobile Legends ya, FF dan lain sebagainya ya. Ini perbedaan tentunya. Tapi dulu Muhammad Al-Fatih dipilih menjadi panglima perang itu karena kecerdasannya, ya, karena kepintarannya, karena keilmuannya dan kesolehannya yang terutama. Jadi Muhammad Al-Fatih adalah panglima yang sangat soleh. Ya, waktu itu ketika perang pun tidak meninggalkan sholatnya. Gitu. Kalau sekarang ya, pelajar-pelajar banyak yang perang di Mobile Legends sampai meninggalkan sholatnya. Itu perbedaannya. Oke. Ya, jadi poin ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Artinya gini teman-teman, sebagai pelajar Muhammadiyah harus bersungguh-sungguh, bekerja keras, mandiri, dan juga jangan lupa berprestasi. Ini menjadi poin penting untuk kita semua sebagai pelajar Muhammadiyah. Oke, yang selanjutnya rela berkorban dan menolong sesama. Nah, maksudnya apa ini? Nah, jadi di sini ya poin kelima ini adalah kita untuk menjadi pelajar yang humanis atau kita mempunyai jiwa sosial. Ketika kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi COVID, ya, kondisi pandemi ini, ya, jiwa sosial kita harus semakin muncul, jiwa sosial kita harus semakin peka. Gitu. Kenapa? Sekarang bukan lagi saatnya kita menyebar berita-berita yang menakut-nakutkan, gitu kan? Bukan hanya itu, tapi edukasi atau pendidikan dalam menyikapi atau menghadapi pandemi. Kalau kita misalkan tiba-tiba hari ini yang terkena pandemi atau terkena COVID itu sekian, itu boleh-boleh saja, tapi lebih baiknya kita menyebarkan atau membagikan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, gitu kan? Misalkan dalam menyikapi pandemi itu bagaimana, atau misalkan ketika kita dalam kondisi seperti ini, ya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu hal-hal yang lebih bermanfaat menurut saya. Ya, jadi rasa kepekaan atau rasa sosial kita harus semakin meningkat. Ya, yang terakhir, ya, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, ini poin terakhir ini menjadi juga poin yang penting untuk kita, bahwa ketika kita nantinya menjadi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga harus siap menjadi kader bangsa, gitu ya. Jadi nanti teman-teman harapannya tentunya setelah portasi ini nanti bisa ikut perkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita itu tidak bermanfaat, atau membiarkan diri kita dalam ruang lingkup yang malah menjadikan kita itu seperti tidak ada gunanya, gitu ya, tidak ada gunanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus direnungkan oleh teman-teman semua. Ketika teman-teman menjadi pelajar, ya, itu harus menjadi pelajar yang bermanfaat, harus menjadi pelajar yang bisa berkarya,
Gitu. Salah satu berkarya, salah satu bermanfaat, salah satu bisa mempunyai jiwa sosial, itu ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang terakhir, oh masih ada lagi nih, oh belum terakhir berarti ya. Sedikit lagi, maksud dan tujuan IPM itu, ini mungkin nanti teman-teman bisa hafalkan. Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, maksud dan tujuan IPM ini ya tentunya tidak jauh beda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa adanya IPM itu untuk bermanfaat bagi semua. Gitu. IPM itu tidak akan hilang ketika teman-teman tidak ber-IPM, tapi kalian bisa tidak terlihat di muka bumi itu ketika salah satunya tidak ber-IPM. Saya ulangi, IPM itu tidak akan hilang di muka bumi ini ketika kalian tidak ber-IPM. Tapi kalian bisa tidak terlihat di muka bumi ini ketika kalian tidak ber-IPM. Artinya tidak dikenal, kan? Ya dikenalnya, oh dia adalah si A, dia adalah si B. Ya, tidak dikenal karyanya, oh tidak dikenal siapa, A ini bisa apa, A ini bisa melakukan apa dan lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah melalui IPM. Ya, terus anggota IPM ini pelajar Muslim, ya, yang di sekolah Muhammadiyah atau non Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA. Jadi adanya IPM ini hanya di tingkat SMP atau tingkat SMA. Nah, pelajar Muslim yang berusia minimal 12 tahun sampai maksimal 21 tahun, ya, atau 24 tahun sampai ke izin. Ya, gimana? 3 menit lagi ya Kak. Oke, siap. Mohon maaf. Ya, Ya. jadi Terima kasih, Kak. 21 tahun ini ranah-ranahnya sampai di daerah, gitu ya. Daerah itu umur 21 tahun atau 23 tahun, itu. Ya. Terus mereka yang pernah menjadi anggota sebagai ketentuan huruf A dan B yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun, ya. Sampai pimpinan pusat 24 tahun. Nah, susunan organisasi IPM. Ini ada pusat, ada wilayah, ada daerah, ada cabang, dan ada ranting. Oke. Nah, ini bidang kerja di IPM. Terakhir, ya. Yang terakhir ini yang saya bahas, bidang kerja di IPM itu ini diranting ya, diranting di tingkat ranting ini. Bidang perkaderan, KDI, BIP, advokasi, ASBO, IPMAWATI, dan PKK ini diranting. Karena di ranting, di pimpinan ranting itu tidak ada bidang organisasi. Gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, itu saja. Ya, karena memang keterbatasan waktu, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang jelas dari saya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini tentang IPM bisa sedikit mengenalkan, ya, apa itu IPM, apa itu organisasi Muhammadiyah yang ada di IPM, di Muhammadiyah, gitu kan. Gitu. Ya, setidaknya teman-teman tahu, oh apa itu IPM. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya kembalikan ke fasilitator. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Fahrur untuk meluangkan waktunya mengisi materi ke-IPM-an. Sekian materi ke-IPM-an untuk siang ini. Saya akhiri. Wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Jaya. Tuh.